Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zodi Fatih Nurhanan, NIM saya 2022 0950. Membuat video ini atas dasar ketentuan ujian akhir semester mata kuliah Hukum Perdata, di mana saya akan mempresentasikan melalui video ini terhadap artikel yang sudah saya baca di portal Garuda Kemendisbudristek. Oke, dimulai dari judulnya, yaitu tinjauan yuridis anak belum dewasa sebagai turut tergugat dalam sengketa waris atau dalam studi putusan Pengadilan Agama Sukabumi yang dipublish pada tanggal 30 Juni 2021 oleh Intan Justiasari dan Muryani. Oke, kita mulai sekarang. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai apakah seorang anak di bawah umur dapat ditarik sebagai turut tergugat dalam suatu sengketa yang diajukan ke pengadilan. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu apa dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi menolak eksepsi tergugat terhadap gugatan waris yang obskur libel. Nah, itu dia dua pembahasan yang sudah saya rangkum dari penjelasan artikel yang sudah saya baca tadi. Oke, kita langsung saja. Melalui metode penelitian dilakukan secara yuridis normatif, yaitu sifat penelitian deskriptif, data yang digunakan, kemudian data yang digunakan itu data sekunder, kemudian pengolahan data dilakukan secara kualitatif, pengambilan kesimpulan masyarakat, logika dedukatif. Oke, kemudian berdasarkan analisis putusan nomor nomor 0371 garis miring PDT titik G garis miring 2017 garis miring PA titik SMI, ditemukan bahwa gugatan normatif ini merupakan gugatan yang cacat formil karena tak memenuhi syarat, yaitu syarat formil sebagai suatu gugatan karena terdapat pihak yang masih di bawah umur, kemudian tidak diwakilkan oleh wali berdasarkan keputusan hakim. Nah, dalam keputusan ini si anak yang di bawah umur itu tidak menjadi tergugat karena masih di bawah umur. Kemudian sesuai keputusan hakim yaitu tidak diwakilkan oleh walinya, sehingga tidak dapat dijadikan tergugat oleh hakim pengadilan agama. Kemudian akibatnya yaitu adalah gugatan tidak dapat diterima karena si anak di bawah umur tersebut karena tidak menjadi tergugat, akhirnya gugatan tersebut tidak diterima oleh pengadilan agama. Kemudian atas dasar pertimbangan apa? Yaitu atas dasar pertimbangan hakim tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku karena karena menyalahi prosedur perubahan gugatan. Nah, kenapa kok pertimbangan tersebut, atas dasar pertimbangan tersebut hakim tidak menunjukkan bahwa anak tersebut sebagai tergugat? Karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan karena menyalahi prosedur perubahan gugatan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atas presentasi yang singkat ini dari sebuah artikel yang ditulis oleh Intan Justiasari dan Muryani pada tanggal 30 Juni 2021 mengenai tinjauan yuridis anak di bawah umur belum dewasa sebagai turut tergugat dalam sengketa waris atau studi keputusan Pengadilan Agama di Sukabumi, Jawa Barat, yaitu bagaimana si anak di bawah umur tersebut yang belum dewasa tidak dapat dikatakan sebagai tergugat dan tidak dikatakan sebagai tergugat juga dengan alasan tanpa adanya wali.
kemudian menyalahi aturan dan prosedur dari perubahan gugatan yang ada di pengadilan agama. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika terdapat kritik dan saran, itu lebih baik. Silahkan saran ataupun kasih kritik yang positif yang sesuai dengan nilai-nilai hukum dan norma yang berlaku. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.